Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Megan 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali iklan tentang boneka hewan peliharaan pintar yang bisa dikendalikan dengan Android. Boneka ini dimiliki Kedi yang kali ini sedang melakukan perjalanan bersama kedua orang tuanya. Terjadi sedikit benturan. Salju yang semakin tebal mengakibatkan mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, film pun dimulai. Scene pindah ke perusahaan pembuat mainan anak-anak. Disinilah Gemma melakukan percobaan pengembangan mainan bersama timnya. Proyek terbesarnya adalah membuat boneka yang dilengkapi dengan kemampuan AI sehingga bisa mengekspresikan wajah. She's not responding. Okay, here we go. Datanglah David yang langsung marah karena Gemma merahasiakan proyek terbarunya. Masalah lainnya, mereka mendapat pesaing dari boneka fusi yang dijual setengah harga. Solusinya, Gemma akan mengembangkan boneka yang berteknologi tinggi sehingga sulit ditiru, yaitu Megan. Ia juga langsung menunjukkan kemampuan Megan. Terjadi sedikit kesalahan sehingga Megan meledak. David yang kecewa pun memberikan deadline sampai hari Jumat. Di sisi lain, Kedi adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan dan ia adalah keponakannya Gemma. Di rumah, Gemma melihat Kedi suka menyendiri. Ia pun mengajaknya naik mobil untuk pindahan. Hey, Celia! Ternyata itu anjing tetangga yang memang sulit dikontrol. Baru masuk, mereka disambut teknologi AI-nya Gemma. Kedi melihat mainan di rak. Ternyata nggak boleh dipegang, alasannya karena itu adalah koleksi. Kedi dipersilakan beristirahat di kamar. Gemma juga meminta Kedi agar menganggap rumahnya sebagai rumah sendiri. Mau pergi, Kedi minta didongengin. Masalahnya, Gemma tidak punya buku cerita anak-anak sehingga mengunduhnya di HP. Gemma membuka kardus berisi foto keluarga Kedi. Paginya, Kedi nonton TV, sedangkan Gemma teleponan dengan Tess. Tess meminta agar saat ini Gemma memfokuskan diri kepada Kedi saja. Bel berbunyi, itu adalah Lydia, sang terapis yang didatangkan untuk menangani Kedi. Caranya hanya dengan melihat Kedi dan Gemma main bareng. Karena nggak ada mainan, terpaksa Gemma membuka koleksinya. Kedi memainkannya, namun Gemma kebanyakan aturan. It's just that this is not what it was designed to do. Lydia pamit dan menjanjikan akan ada sesi terapis di lain hari. Di sela-sela makan, Gemma mengatakan memiliki proyek yang sedikit terlambat sehingga tidak bisa menemani Kedi. Sebagai gantinya, ia memberikan iPad-nya. How long before I have to turn it off? Oh, I don't care as long as you want. Sampai malam, Gemma masih sibuk mengamati boneka pesaingnya. Gemma memanggil Kedi yang ternyata sedang menggambar hewan. Masalahnya, Kedi tidak bisa menggambar bulu sehingga Gemma menunjukkan proyek boneka berbulunya. Kedi melihat robot bernama Bruce yang tidak memiliki wajah karena cacat desain. Gemma pun memperbaikinya sedikit, kemudian menghidupkan Bruce untuk menyapa Kedi. Hey, Katie, what's up? Kedi penasaran dengan sistem kerjanya, sehingga Gemma menunjukkan detail lengkapnya. Masalahnya, harga Bruce sangat mahal. I don't think I'd ever need another toy again. Gemma langsung mengambil peralatannya untuk mengembangkan robot baru. Uniknya, dibantu Bruce. Gemma juga kerjasama dengan timnya sehingga terciptalah robot yang dimaksud. Singkat cerita, David menagih deadline-nya. Ia pun ditunjukkan Gemma yang sedang bersama Kedi untuk mereview karya barunya bernama Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Megan mulai memprogram wajah Kedi sebagai tuannya, kemudian mengajaknya menggambar. Megan menggambar duluan, namun kertasnya kosong.
Air dijatuhkan, ternyata itu adalah wajah Katie. Hal ini pun membuat David sangat kagum. Rencana disusun dengan matang karena ia yakin Megan akan mengalahkan sang pesaing utama. Katie pulang bersama Megan dan Gemma. Katie menunjukkan koleksi Gemma kepada Megan. Disinilah kita diberitahu fitur-fitur yang dimiliki Megan dan akan selalu dikembangkan. Bahkan Megan bisa mengajari Katie tentang tata cara habis ke toilet. Lama-kelamaan, Megan ini sudah menjadi teman sekaligus orang tua bagi Katie. With Megan around, she'll take care of the little things, so you can spend more time doing the things that matter. Di sisi lain, Tess beranggapan jika Megan menggantikan peran orang tua Katie, lalu kapan Gemma bisa memiliki waktu dengan Katie? Because she's the happiest she's been since her parents died. Seketika, Megan menceritakan kronologi lengkap kecelakaan yang menimpa orang tua Katie. Dari sinilah, Megan terus-menerus bertanya tentang persepsi kematian, karena ia tidak disetting untuk itu. Megan pun menurut dengan Gemma karena dia adalah orang tua kedua baginya. Katie tidur pulas, sedangkan Megan mematung menggerakkan mata. Paginya, Megan mengamati aktivitas Katie yang sedang memanah sambil mengamati aktivitas alam di sekitarnya. This out. Gotcha. Katie melaporkan telah kehilangan anak panahnya. Dengan mudah, ia berhasil menemukan anak panah tersebut di bolongan pagar. Gemma yang datang pun memarahi tetangga pemilik anjing tersebut. Dengan sigap, Megan menyuruh Gemma mengobati luka Katie. Ia menatap tajam sang tetangga. Malam hari, Gemma melaporkan kekisruhan anjing tetangganya kepada polisi. Sedangkan Megan hanya mengamati. Si anjing yang tidur dipancing dengan makanan, padahal tidak ada seseorang di sana. Paginya, Gemma terbangun oleh suara si tetangga yang mencari anjingnya. Gemma ke kamar Katie yang ternyata sudah bangun. Ia mengabarkan jika mereka harus presentasi hari ini. Kabar baiknya, Katie sudah siap. Dipimpin oleh David, presentasi dilakukan di hadapan petinggi-petinggi perusahaan, yaitu mempromosikan tentang keahlian Megan yang dapat merasakan perasaan orang lain, bahkan mampu menjadi tempat curhat. Megan lanjut menghibur Katie dengan nyanyian kecilnya. I'm so glad. Presentasi pun berakhir dengan rasa kagum. Greg berpendapat mereka harus segera meluncurkan Megan sebelum mereka kecolongan untuk kedua kalinya. Bahkan Gemma akan mendapat kontrak baru sebagai penghargaan untuknya. Cole yang sendirian mengcopy data-data Megan dipergoki oleh David. We need to put something on the books between Gem and legal. Di rumah, Katie masih asyik bermain dengan Megan. Bahkan Gemma yang ingin bicara pun dihiraukannya. Megan, turn off. Why did you do that? Gemma menegaskan jika Megan bukan manusia, tapi Katie tetap kekeh menghiraukan Gemma. Lydia kembali menterapis Katie dengan gambar-gambar yang dibuatnya, sehingga tahu jika Katie sedang tidak baik-baik saja. Dengan sigap, Megan memberikan tisu untuk Katie. Lydia pun kagum dengan teknologi yang dimiliki Megan. Disinilah Lydia memperingatkan Gemma tentang teori keterikatan antara anak yang kehilangan orang tua dengan sang pengasuh, yang dalam hal ini Megan telah merusaknya. You could be building emotional connections with this doll. Terlihat Katie hanya makan pizza tanpa topping. Hal ini dibenarkan Megan yang langsung di-mute oleh Gemma. Gemma juga menyarankan agar Katie melanjutkan sekolahnya supaya ada interaksi dengan sesama manusia. Kind of an alternative school. Namun Katie meminta Megan harus dibawa. Nggak mendapat persetujuan, Katie pun ngambek. Katie, calm down. Let her go. Seketika, Gemma menonaktifkan Megan, ternyata hanya pura-pura. Esoknya, Gemma sudah sampai di sekolah. Namun, Katie tidak mau turun tanpa Megan. Datanglah sang guru yang menyambut mereka. Jesus Christ! Is that a doll?
Ia mengiyakan saja jika Meghan tetap bersama Katie. Meghan pun ditempatkan bersama boneka-boneka lain, sementara Katie mulai dengan pelajaran pertamanya dengan membagi murid menjadi beberapa kelompok. Gemma bersama wali murid lain masak sambil cerita-cerita. Yeah, it's such a fun age. Yeah. Katie memunguti buah sendirian saja, padahal di sana ada Brandon yang usil. Datanglah Meghan langsung membuat Brandon terheran-heran. Anehnya, Meghan tidak mau berinteraksi dengannya. Gemma melihat Meghan hilang, sementara Katie masih mencari Meghan yang kali ini digendong, kemudian dibanting oleh Brandon. Ia melepas sepatunya kemudian ngajak main. Tiba-tiba You're just a stupid rubber doll, fake. Meghan bangkit menyuruh Brandon berlari. Tentu saja dikejar Meghan dengan mode anjing hingga Brandon pun menemui ajalnya. Jenazah Brandon dievakuasi sementara Meghan hanya ketap-ketip menganalisa Katie. Di rumah, Katie terlihat masih sedikit trauma. Megan just said Brandon took her and ran off. Datanglah polisi atas suruhan tetangga sebelah yang mencurigai Meghan. Malam hari, Katie mengajak Meghan deep talk tentang kematian Brandon. I won't let anything harm you ever again. Cerita ditutup dengan lagu pengantar tidur yang dinyanyikan Meghan. Di sisi lain, si tetangga masih mencari anjingnya. Ia melihat ada yang kemelusek di belakang rumah Gemma sehingga ia membuka pagar dan jalan perlahan menuju gudang. Si tetangga masuk berharap anjingnya ada di sana. Terdengar elongan dari tumpukan barang, ternyata itu Meghan. Paginya, polisi mendatangi rumah Gemma sekalian mengevakuasi jenazah si tetangga. Gemma pun diwawancarai sebagai saksi. Bahkan, polisi menghubungkan kejadian ini dengan kematian Brandon. Sorry, I shouldn't laugh. The point is, we're also treating that as a potential homicide. Gemma tidur termenung. Ia bangun melihat Meghan off di kamar Katie. Gemma segera membuka laptop mencari data-data dalam pikiran Meghan. Masalahnya semua error. Is everything okay, Gemma? Gemma pikir itu Elsie, robot AI-nya. Padahal Meghan. Disinilah Meghan tahu jika ada yang membuat Gemma kesal. Megan, did you do something wrong? Gemma mengalihkan fokus Meghan untuk menonaktifkannya. Meghan segera dibungkus rapat. Paginya dibawa dengan mobil untuk dilakukan beberapa tes. Katie pun sangat kesal karena kehilangan temannya itu. Bahkan di kantor, Lydia kesulitan menangani Katie. Tess dan Cole pun seakan tak percaya dengan persepsi Gemma yang mengatakan bahwa Meghan telah membunuh seseorang. Jika benar demikian, maka Meghan tidak dapat dirilis di pasaran. Berita di TV sudah mengabarkan Meghan sebagai temuan baru di dunia mainan. Bahkan konferensi pers peresmian Meghan sudah disiapkan perusahaan. Wawancara Katie juga digunakan sebagai pemanis. Ia menceritakan tentang kesehariannya bersama Meghan yang sangat memorable. He comes up with the craziest things, oh my gosh. David sendiri yang mempromosikan Meghan dalam video tersebut. Katie semakin ngamuk karena kehilangan Meghan. Bahkan ia sampai nabok Gemma. Mereka bicara baik-baik untuk mengambil jalan tengah, sekalian memberi pengertian jika Meghan bukan solusi pengganti orang tua bagi Katie. Let's just go home, okay? Di sisi lain, David sudah sangat antusias dalam perilisan Meghan. Ia tidak peduli dengan apapun yang terjadi, pasti lancar. Gemma naik mobil di tengah kedatangan para tamu. Sebelum itu, ia memberikan arahan kepada Tess tentang apa yang harus dilakukan terhadap Meghan. Asyik-asyik ngoding, Tess menemukan pemblokiran nomor teleponnya. Mereka curiga Meghanlah pelakunya. Untuk itu, kabel Meghan harus dilepas. Tidak ada reaksi signifikan. Tiba-tiba Cole sudah terjebak sehingga Tess mencoba menolong. Untung berhasil. Meghan berjalan dengan santainya. Dalam perjalanan, Gemma ditelepon David karena Meghan belum diserahkan. Kebetulan sekali di hadapannya ada Meghan joget-joget manja, yang pasti memiliki niat lain.
David yang kepepet akhirnya terbunuh. Tinggal Kurt berhadapan 1 lawan 1 dengan Megan. Megan tahu segala kebusukan Kurt hingga akhirnya dibunuh juga. Para tamu sangat antusias. Megan turun dari lift seketika para tamu bersorak melihat mayat. Sementara Megan jalan santai. Dengan kecanggihannya, ia mengendalikan mobil. Di rumah, Gemma nengok ke kamar Cady. Ia nutup lemari kemudian keluar. Gemma memberitakan robot AI menyalakan lampu, namun gak ada respon. Gemma ke ruang tamu menyaksikan pelataran rumah yang sepi. Disinilah Megan datang memainkan piano. What are you doing? Megan sangat marah karena Gemma membuangnya begitu saja. Untuk itulah Megan tidak mau terjadi hal yang sama pada Cady. Megan menyalakan lampu, mempersilahkan Gemma duduk untuk dielem-elem. Manipulasi pun sudah tidak dapat menghentikannya. Cady datang, ia dibujuk agar tidak masuk. Cady pergi, perkelahian pun dimulai. You don't have to worry about anything, Katie. Gemma yang berhasil menonaktifkan sementara sehingga ia memiliki waktu menyelamatkan diri. Perkelahian berlanjut hingga membangunkan Cady. Gemma menggunakan semua barang di ruang eksperimennya untuk melindungi diri. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi hingga kepala Megan rusak. Tetap saja Megan dapat membalas dengan mudah. Skenarionya, Megan akan membunuh Gemma dengan pulpen agar ia bisa menggantikan perannya terhadap Cady. Disinilah Cady datang. Just go, get out of here now. Megan pun mencuci otak Cady agar mau mempercayainya, tentu saja dengan perantara pulpen. Untungnya Cady tidak percaya dan mengendalikan Bruce untuk menghancurkan Megan. Megan pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu nyanyian. Tetap saja gagal. Canggih sekali, Megan masih bisa bangkit. Kali ini ia sangat marah dengan Cady. I the new primary user now. Me. Gemma mencoba bangkit merusak kepala Megan untuk mengambil sistem utamanya, namun sudah kepepet. Semuanya selesai, Gemma dan Cady keluar rumah disambut polisi bersama Tess. Film pun berakhir. Keren sekali sih. Biasanya kita disuguhkan film boneka brutal pasti dirasuki setan. Tapi sekarang karena kecanggihan teknologi, film ini mendapat 6,4 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 7,2. Sampai di sini rangkum film Megan 2022 dan see you next video.